Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma dari kelompok 1. Materi kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu ada 3. Yang pertama, ontologi ilmu. Yang kedua, epistemologi ilmu. Dan yang ketiga, aksiologi ilmu. Di sini, saya akan membahas tentang ontologi ilmu. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari 2 kata, yaitu onta berarti yang berada, dan logi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka, ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Maksudnya adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan sesuatu. Ontologi ilmu adalah hakikat kebenaran dan kenyataan yang koheren dengan pengetahuan ilmiah yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana sebuah keberadaan itu ada. Maksudnya adalah kita membahas tentang apa yang ingin diketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Ontologis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meliputi. Yang pertama, apa objek ilmu yang akan ditelah? Yang kedua, bagaimana wujud hakikat tentang objek tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara objek tersebut dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, mengindranya, yang membuahkan suatu pengetahuan. Pembahasan ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental, dan cara yang berada di mana wujud dari kategori-kategori yang logis dapat dikatakan ada dalam rangka tradisional. Ontologi dianggap sebagai teori yang mengenai prinsip-prinsip umum dari hal yang ada, sedangkan dalam pemakaiannya, akhir-akhir ini, ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Fungsi dan manfaat dalam mempelajari ontologi yaitu sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat. Di antara asumsi dasar keilmuan antara lain, yang pertama, dunia ini ada, dan kita dapat mengetahui bahwa memang dunia ini benar-benar ada. Yang kedua, dunia empiris, itu dapat diketahui oleh manusia melalui panca indera. Dan yang ketiga, fenomena yang terdapat di dunia ini berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara kasual. Yang kedua yaitu epistemologi ilmu. Apa sih epistemologi? Jadi epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Epistemologi sering juga disebut dengan teori pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Dagobert di Runes seperti yang ditulis Mujamil Komar, beliau memaparkan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Sedangkan menurut Azumardi Azra, epistemologi sebagai ilmu yang membahas keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Menurut Syaifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan
yang harus dijawab. Apakah ilmu itu dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu, mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar, apa yang dapat kita ketahui, dan sampai manakah batasannya. Secara sistematis, Harald H. Titus menjelaskan terdapat 3 persoalan pokok dalam bidang epistemologi, yaitu yang pertama, apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari mana pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana kita dapat mengetahuinya? Yang kedua, yaitu apakah sifat dari pengetahuan itu? Adakah dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Dan kalau ada, dapatkah kita mengetahuinya? Yang ketiga, yaitu apakah pengetahuan kita benar atau valid? Bagaimana kita membedakan kebenaran dan kekeliruan? Jadi, pengertian dari epistemologi ilmu adalah ilmu yang meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan. Jadi, perbedaan mengenai pilihan landasan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Pengertian yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah yang pertama, metode induktif. Pengertian dari metode induktif adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua yaitu metode deduktif. Apa sih metode deduktif? Jadi, metode deduktif adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Yang ketiga yaitu metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual dan positif. Yang selanjutnya yaitu metode kontemplatif. Metode ini mengartikan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun berbeda-beda. Harusnya dikembangkan satu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Selanjutnya yaitu metode dialektis. Dalam filsafat dialektika, mula-mula berarti metode tanya jawab untuk menjawab kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengartikan diskusi logika. Kini dialektika berarti tahapan logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan serta analisis sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Dalam teori epistemologi terdapat beberapa aliran. Aliran-aliran tersebut mencoba menjawab pertanyaan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, antara lain yang pertama, rasionalisme, yaitu aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran, rasio, dan jiwa. B. Empirisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca inderanya. Yang ketiga yaitu kritisme atau transendentalisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar dan dari jiwa atau pikiran manusia sendiri. Kedua, golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia inklusif di dalamnya aliran. Yang pertama, realisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat tentang kebenaran. Dalam pengetahuan yang baik tergambar kebenaran seperti sesungguhnya. Yang kedua, yaitu idealisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia semuanya terletak di luar dirinya. Aksiologi merupakan pembahasan tentang nilai,
Istilah aksiologi berasal dari dua kata, yakni aksi dan logos. Aksi berartikan nilai atau sesuatu yang berharga, logos berartikan akal atau teori. Jadi aksiologi adalah teori nilai, pembahasan teori tentang nilai, kodrat, kriteria, dan status sebuah nilai. Aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan. Bisa disederhanakan atau diringkas dengan sebuah kata kunci, yaitu kata tanya. Untuk apa pengetahuan tersebut digunakan dan bagaimana kaitan antara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Aksiologi terdiri dari dua bagian utama, yakni etika dan estetika. Etika adalah bagian filsafat nilai yang berkaitan dengan perilaku orang atau moralitas manusia, baik buruk, tentang hak dan kewajiban moral, boleh tidak boleh, sebagaimana seharusnya dan bagaimana semestinya. Kalau estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang mengandung karya manusia atau seni, dilihat dari kacamata seni, bagaimana sesuatu itu disebut dengan keindahan atau tidaknya. Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat dari suatu objek, tapi bukan objek itu sendiri. Nilai bisa lebih dahsyat daripada objek itu. Contoh, senyum. Senyum adalah gerakan bibir. Contohnya senyum. Senyum adalah menggerakkan bibir dengan sangat mudah. Tapi dengan senyuman bisa membuat orang jatuh cinta, bisa membuat orang bahagia, dan seterusnya. Contoh lagi, kata motivasi. Kata motivasi adalah suatu huruf yang disusun menjadi sebuah kata, tapi efeknya, nilainya bisa membuat orang termotivasi dari yang awalnya tidak tahu tujuan hidup, jadi sekarang dia mulai tahu tujuan hidupnya apa. Terus yang dari tidak semangat melakukan segala sesuatu jadi semangat. Dia semangat sekarang. Jadi nilai ini akan disesuaikan dengan kaidah-kaidah normatif. Kaidah atau pedoman untuk melakukan segala sesuatu. Ada norma khusus dan ada norma umum. Norma khusus yaitu aturan yang berlaku dalam bidang tertentu, misalnya di kampus atau di organisasi. Dalam suatu kampus atau organisasi pasti ada aturan atau kebijakan masing-masing. Nah, norma khusus ini berlaku secara mutlak dan mengharuskan adanya ketaatan bagi pengikutnya atau orang-orang yang ada di dalam sekitarnya. Norma umum bersifat umum atau universal. Jadi seperti sopan santun, kesantunan, moral, baik buruknya sesuatu, boleh tidak bolehnya, seharusnya gimana, semestinya gimana. Estetika akan dikaitkan dengan seni karena estetika lahir dari penilaian manusia tentang keindahan. Estetika akan menyangkut perasaan dan lain sebagainya. Perasaan indah. Estetika merupakan penilaian tentang indah atau tidaknya sesuatu. Contoh, misal di sekitar kampus ada tanah tandus, tidak enak dilihat. Gimana caranya bisa agar terlihat indah? Jadi kita buat taman, dikasih bunga-bunga agar terlihat indah. Nilai keindahan tidak semata-mata pada bentuk atau kualitas objeknya, tapi juga isi atau makna yang dikandungnya. Terkadang keindahan atau estetika tidak bisa dilihat dari banyak sudut penglihatan. Jadi beda
beda orang, beda penilaian. Contohnya, menurut saya pagi ini sangat indah, suasananya sangat enak, udaranya sangat segar. Tapi belum tentu menurut orang lain pagi ini sangat indah, dengan suasana yang sama, dengan tempat yang sama, dengan jam yang sama. Jadi estetika atau keindahan tidak bisa dilihat dari banyak sudut penglihatan. Contoh lagi, misal menurut saya lukisan yang dibuat oleh Abdullah Surasa Subroto itu sangat indah, sangat cantik, tapi belum tentu menurut orang lain sama. Jadi nilai estetika atau nilai keindahan dalam suatu hal, setiap orang memiliki pandangan masing-masing, setiap orang memiliki pendapat dan nilai masing-masing. Jadi di tahapan filsafat aksiologi ini, di mana seseorang diajarkan bisa berpikir mendalam, berpikir ke depan, apa tujuan dan dampak segala sesuatu, apa nilai yang terkandung dalam segala sesuatu harus diperhatikan. Tujuannya apa, baik apa tidak, bertentangan dengan etika dan estetika apa tidak, mempunyai nilai yang bermanfaat apa tidak. Jadi manfaat atau daya kerja aksiologi yaitu menjaga dan memelihara agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki, menemukan tujuan atau nilai yang maksimal dalam melakukan sesuatu. Dalam penilaian objek, penalaran dapat dilakukan secara etis dan tidak mengubah kodrat manusia. Mengembangkan pengetahuan dan diarahkan untuk meningkatkan karakter hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau salah perspektif yang saya ucapkan.